Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue Joe di Pixel and Quest. Di dunia game, ada beberapa judul yang statusnya bukan lagi sekedar game bagus, tapi udah jadi legenda. Elden Ring itu salah satunya. Game of the Year 2022, sebuah mahakarya dari From Software yang ngeset standar baru buat game open world. Terbukti dari banyaknya review yang sangat baik untuk game ini dari website review terkemuka. Tapi, itu kan dulu. Sekarang, di penghujung tahun 2025, dunia game udah banyak mengalami perubahan. Banyak game keren baru yang udah rilis. Pertanyaannya jadi beda. Apakah Elden Ring masih relevan sekarang? Apakah game ini masih layak buat dimainin oleh pemain baru? Atau cuman buat kita-kita yang mau nostalgia? Apakah game ini masih bisa bersaing dengan game yang lebih baru? Untuk menjawab itu, kita akan nilai ulang game ini pakai 6 elemen penilaian dari Pixel and Quest. Yuk, langsung aja kita mulai petualangannya lagi. Pernah nggak sih lo ngebayangin apa jadinya kalau penulis Game of Thrones, George R.R. Martin, nulis fondasi cerita buat sebuah game? Well, itulah yang terjadi di Elden Ring. Dan ini adalah kunci kenapa dunianya tuh terasa begitu tua dan penuh sejarah. Martin nggak nulis dialog yang lo temuin di game. Dia nulis sejarahnya. Dia menciptakan mitologi dasarnya. Kisah Queen Marika dan anak-anaknya para demigod, pembunuhan demigod yang pertama, dan perang besar The Shattering yang akhirnya menghancurkan dunia. Dan tugas kita sebagai pemain, kita dilempar ke dunia yang udah hancur itu ratusan bahkan ribuan tahun setelahnya. Dan kita disuruh ngerakit lagi kepingan-kepingan ceritanya. Makanya game ini nggak kayak game belakangan ini, yang nyeritain ceritanya tuh selalu pakai cutscene yang panjang. Lo harus aktif baca deskripsi item, dengerin dialog samar, dan perhatiin lingkungan sekitar. Cerita yang kita rakit sendiri ini feel-nya rewarding banget. Di tahun 2025, pendekatan ini justru terasa makin dewasa. Di saat banyak game lain terlalu, dalam tanda kutip, berisik ya, keheningan misterius Elden Ring yang menceritakan sejarah kelam tulisan George R.R. Martin menjadi nilai plus yang luar biasa. The Quest Log gue kasih nilai 9. Cerita misterius gak akan ada artinya kalau gameplaynya sampah. Untungnya, gameplay and mechanics-nya Elden Ring ini gila. Ini adalah puncak dari evolusi formula Souls-like selama lebih dari 1 dekade. Gue gak mau banyak basa-basi. Game ini susah dan punishing banget. Apalagi kalau lo gak terbiasa main game Souls-like. Kenapa punishing? Tiap kali karakter lo mati, runes, XP dan mata uang dalam game ini akan hilang. Ini yang bikin lo jauh lebih hati-hati. Apalagi kalau lo tahu bahwa bakal ada encounter dengan boss. Combatnya terasa berat, responsif, dan yang paling penting adil. Setiap ayunan pedang berasa punya bobot, dan setiap dodge roll timingnya harus pas. Fleksibilitas build-nya juga gila-gilaan. Di game ini gak ada sistem job dan gak ada skill tree. Lo bisa jadi paladin yang super tanky, yang ngandelin guard counter, atau jadi mage yang ngandelin spell untuk ngelukain musuh. Sistem Ashes of War-nya juga ngizinin lo buat nempelin skill-skill keren ke senjata apapun. Lo bisa pakai skill apapun atau senjata apapun sepanjang karakter lo memenuhi minimum requirement untuk skill atau senjata tersebut. Siklus gameplaynya juga sangat adiktif. Lo eksplorasi, nemu musuh kuat, terus mati. Coba lagi, dan mati lagi.
Lo mulai belajar polanya, kapan harus nyerang, kapan harus menghindar, coba lagi, dan akhirnya menang. Rasa puasnya tuh nggak ada tandingannya. Bahkan setelah mainin banyak action RPG baru, combat Elden Ring masih terasa impactful. Gua nggak pernah bisa lupa saat gua pertama kali berhasil ngalahin bos pertama di game ini, yaitu Margit the Fell Omen. Rasanya tuh kayak juara lomba 17 Agustusan. Untuk The Core Loop, nilainya adalah 9,5. Gimana dengan visual game ini? Oke, kita harus jujur. Kalau kita bandingin detail tekstur Elden Ring sama game PS5 rilisan akhir 2025, mungkin secara teknis game ini udah bukan juaranya. Apalagi kalau dibandingkan dengan game baru yang pakai Unreal Engine 5. Tapi, ini adalah contoh sempurna dari istilah art direction lebih besar dari grafis teknis. Dunia Elden Ring itu ibaratnya sebuah lukisan yang hidup. Setiap area punya identitas visual yang luar biasa kuat dan gak akan bisa lo lupain. Bayangin lo berdiri di Liurnia pas hujan, ngeliat pantulan cahaya dari akademi di atas permukaan danau. Atau pas lo pertama kali masuk ke Elite dan disambut sama langit berwarna merah darah. Atmosfernya langsung kerasa. Desain musuh dan armornya juga top tier. Elden Ring adalah bukti kalau seni yang hebat itu nggak akan lekang oleh waktu. Oh ya, sebagai informasi tambahan, Elden Ring ini dibuat dengan menggunakan proprietary engine From Software. Engine yang sama untuk membuat game Armored Core 6 dan Sekiro. Untuk visual artistry, gue kasih nilai 9,5. Sekarang gue bahas dari sisi audio dan musiknya. Gue bakal singkat aja di sini. Musik pada saat boss fight-nya, oh my god. Hampir setiap bos besar punya lagu tema orkestranya sendiri yang megah dan punya 2 fase. Momen pas musiknya berubah di tengah pertarungan, itu selalu bikin merinding. Tapi yang lebih jenius lagi adalah penggunaan audio untuk membangun atmosfer. Yang lebih sering kita dengar sebenarnya adalah keheningan. Tapi ini bukan keheningan yang kosong. Ini adalah keheningan yang berisi. Saat lo eksplorasi di Limgrave, yang terdengar cuma suara angin yang berdesir dan langkah kaki lo. Di dalam dungeon, terdengar tetesan air atau bisikan-bisikan aneh yang bikin merinding. Desain audio ini secara brilian membangun rasa sepi, isolasi, dan tensinya tetap konstan. Efek suaranya juga memuaskan. Suara clang pas berhasil guard counter, atau raungan naga yang bikin speaker lo bergetar. The Soundscape, ini mudah. Perfect score 10. The Living World atau desain dunia dan konten. Menurut gue, inilah elemen terkuat dari Elden Ring dan warisan terbesarnya untuk industri game. Gue gak akan pernah lupa momen pertama kali keluar dari gua tutorial. Gak ada quest marker, gak ada minimap yang berantakan. Cuma ada dunia yang terbentang luas, seperti sebuah undangan yang gak kelihatan untuk mulai eksplorasi. Lo lihat reruntuhan di kejauhan, lo samperin, dan ternyata di bawahnya ada katakom. Lo lihat sumur aneh, lo coba masuk, dan ternyata itu lift yang ngebawa lo ke kota bawah tanah raksasa yang di langitnya ada bintang. Setiap sesi eksplorasinya selalu memberikan reward. Untuk The Living World, ini gold standard, 10.
Terakhir, polish and price tag. Gimana performanya dan worth it nggak harganya sekarang? Di PS5, dengan semua patch yang udah dirilis, game ini jalan super mulus di mode performance 60 fps. Sangat stabil. Soal kesulitan, ya game ini susah. Elden Ring tidak memiliki easy mode. Sebagai gantinya, tingkat kesulitan di Elden Ring itu bisa lo atur sendiri lewat Spirit Ashes atau co-op dengan pemain lainnya. Dan harganya, di akhir 2025 harga game ini udah jauh lebih terjangkau. Dan lo dapat konten berkualitas buat 100-200 jam. Value for money-nya gila-gilaan. Untuk polish and price tag, 9. Oke, kita udah bedah 6 elemen penentu menurut Pixel & Quest. Mari kita rekap skor akhirnya. Skor akhir dari Pixel & Quest untuk Elden Ring di tahun 2025 adalah 9,5. Jawaban gue, absolutely still worth it. Bahkan mungkin lebih dari sebelumnya. Buat lo yang belum pernah main, ini adalah kesempatan emas buat ngerasain salah satu game terbaik sepanjang masa dengan harga yang lebih murah dan performa yang jauh lebih stabil dari saat rilis. Buat lo yang udah pernah tamat, The Lands Between masih nyimpen banyak rahasia. Coba main lagi dengan build yang beda total. Pengalamannya bakal terasa segar dan petualangannya tetap tak tertandingi. Elden Ring bukan cuma game, tapi sebuah event. Sebuah petualangan yang bakal lo ingat selamanya. Menjawab pertanyaan di pembukaan video, di tahun 2025 ini Elden Ring masih sangat bisa bersaing dengan game yang lebih baru, dengan beberapa alasan yang baru saja kita bahas. Gimana menurut kalian? Apa momen yang paling berkesan lo di The Lands Between? Share di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke Pixel & Quest. Gue Jo, cabut dulu. Sampai jumpa di quest berikutnya. Peace.